Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Duren Sawit. Yang jauh salam mudah-mudahan banyak duit. Sama duit makin kencang tuh amin. Tadi mah pelan tuh amin. Giliran duit aja aminnya kompak. Yang punya hutang saya doakan biar lunas hutangnya. Amin semua. Yang paling kencang berarti gede suaranya. Halo. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara lil wujud mahabbatahu li'abdihi fi lailatul Isra. Wa subhana man asra wa burika man sara. Sallallahu wa sallam ala hadha al-'abd al-mahbub alladhi irtaqa ila a'la ad-dara. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه خيار الورى. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج. حضرة المحترمين جميع الحاضرين والحاضرات Hafizahumullahu ta'ala wa ra'akum. Wabil khusus para asatidz yang hadir di tempat yang mulia ini, para guru kita, ustaz-ustaz rutin yang setiap saat mengajarkan ilmu kepada kita. Mukarram wal muhtaram Ustaz Mariono beserta Ustaz Saiful Hidayat. Kita doakan beliau berdua Allah panjangkan umur, Allah sehat walafiatkan, Allah tambahkan keberkahan ilmunya, ditambahkan istiqamah di dalam perjuangannya, Allah menangkan dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah tambah milik rezekinya, tambah anak cucunya, ditambah pula istri-istri. Ustaz, bukan laki ibu. Aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak RW dan Bapak RT terkhusus dan terspesial yang kita hormati, para tokoh, para sepuh masyarakat, jajaran kepengurusan masjid, apa mereknya? Al-Ikhlas, Ketua DKM sekaligus sebagai panitia pembangunan, RW beserta DKM yang saya hormati, para panitia tak lupa saya sangat cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Isra wal Mi'raj, sekaligus tawakuf pengajian nyambut Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Hadirnya kita di sini sebab kita sehat jasmani dan rohani. Orang kalau jasmaninya sehat, rohani sehat, ke pengajian pada nyampe, Isra Mi'raj pada hadir, ke masjid pada datang berjamaah,
Itu ciri orang sehat jasmani dan rohani. Betul. Kalau cuman sehat jasmani, rohani sakit, kagak bakal bisa hadir pada pagi ini ke majelis seperti ini. Betul. Ke pasar pada nyampe, naik sepeda pada kuat tuh pagi-pagi ibu-ibu, senam jantung sehat begitu. Ya ya, kuat pada senam jantung pagi-pagi udah pada lari. Betul. Saya tanya mau kemana ibu? Senam Pak Habib. Buat apa? Supaya jantung sehat. Iya, jantung ibu sehat, jantung kuat, deg-degan. Orang pakai training ketat banget. Jangan kata bapak Ustadz dia resep. Ya bu ya. Ibu kalau senam lu baju anak 5 tahun dipakai. Gue deg-degan lihatnya begitu. Mending kalau muda sama nenek-nenek pada pakai legging warna pink, belakang Hello Kitty. Ya, pura-pura nafsu pengen aja. Udah pada tua tuh, gue mikir apa malu? Malu, nggak bener tuh baju. Pada kuat olahraga, lari kuat, naik sepeda kuat, senam kuat, tapi ke pengajian kagak pernah kuat. Sholat ngangkat tangan nggak pernah kuat. Ke masjid berjamaah kakak nggak pernah bisa. Itu orang cuman sehat jasmani, rohani sedikit. Makanya kalau ada orang sama pengajian kagak demen, ada nggak? Sama pengajian gedek ada. Di sini ada ibu-ibu yang gedek sama pengajian. Pengajian kagak demen, ngedengar ajan pengeng, ngedengar baca Quran ngeganggu. Itu orang kudu dirupiah, banyakkan setan itu. Ya bu ya. Makanya ibu-ibu pada rajin pada ngaji. Ayo rajin ngaji. Yang penting gak lupa dengan rumah tangga. Itu yang penting. Jangan ngajinya dilarang, gak boleh. Yang namanya ngaji mah gak boleh dilarang. Tapi yang penting bisa memanage waktu. Betul. Yang penting mah ngaji rajin di rumah sama suami pada tohat. Sebelum ngaji masak dulu. Betul. Bebenah dulu. Rapiin rumah dulu. Udah rapi baru ngaji. Tuh bener tuh. Jangan sampai ngaji rumah belum rapi, nasi belum matang, udah pada ngaji. Itu yang agak bener mah. Tapi saya yakin di sini ibu ngaji, rumahnya udah pada beres ya. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak bukan cuma sehat jasmani, rohaninya pada sehat. Amin. Ya Rabbal. As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Wahwa fil Ufuqil A'la. Udah pernah melihat itu kita? Udah ngantuk begitu. Dia cepat keras urusan ini. Di dalam kitab tersebut Sayyid Abuya Maliki mengupas tuntas tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Di antara sekian banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut, kata Sayyid Abuya, ada 3 hikmah besar. 3 aja ya, Pak. 3 aja ya. 3. Oh, 3 ya. Haji mah gak usah lama-lama, singkat padat berangkat pulang-pulang bawa. Astagfirullah. Ilmu manfaat bukan berkat. Apa udah dapat itu? Itu kan udah dapat. Masih berkat lagi aja. Ilmu manfaat. Udah dapat ilmu manfaat baru berkat. Jangan berkat dulu baru ilmu manfaat. Mudah-mudahan saya pulang dari sini doain biar bawaan pada sakit kok. Duit amplop. Kayak kotak amal saya.
Yang pertama, saudara, hikmahnya adalah Isra Mi'raj itu ujian keimanan, kata Abuya. Apa yang pertama? Ujian iman. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini sahih. Tatkala selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad duduk di depan rumah, jalisan mu'tazilan khasinan. Rasul termenung Mu'tazilah sendiri, sedih. Pulang Isra Mi'raj sedih. Ngapa sedih? Mikirin ini bagaimana nyeritainnya, karena ini peristiwa yang sulit dicernahkan. Famarra aduwullah, tiba-tiba lewat Abu Jahal, musuhnya Allah. Abu Jahal itu musuhnya Allah lewat. Nanya sama Nabi, ya Muhammad, hal kana min syai', bahasa Arab itu. Kata bahasa kita, ngapa lu bengong begitu? Ngapa lu itu sedih begitu? Kalau musuh ngelihat musuhnya itu sedih, senang. Ada apa, Muhammad? Lu kelihatannya lagi sedih. Ini usia bilailah, aku semalam diisrakan. Nabi gak cerita Mi'raj, ini pinternya Nabi itu. Kalau dakwah begitu Bang, jangan yang susah dulu. Nabi cerita Isra dulu. Kalau Isra yang biasa menjadi adat orang Arab yang udah diamalkan sama dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kayak kontak, gak bakal susah terima. Kalau langsung dicerita Mi'raj, kelenger, Abu Jahal bisa kelenger, setruk, kesusahan. Makanya Nabi Isra dulu. Kalau Isra percaya, Mi'raj pasti percaya. Kalau Mi'raj gak percaya, Isra pasti gak percaya. Tahu Isra itu? Bapak tahu Isra? Secara bahasa, jalan malam. Apapun yang namanya jalan malam itu boleh disebut Isra. Nah, kalau Pak RW ntar malam jalan-jalan, berarti Pak RW lagi roda. Isra mana nyari janda? Gila RW Isra. Mana RW nyari janda? Isra nyari janda. Tapi gak apa-apa sih, Pak RW berarti sedang Isra. Apa jalan malam? Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ada namanya Mi'raj. Isra pakai buruk. Kalau Mi'raj gak pakai buruk. Jadi buruk trayeknya Haram ke Aqsa. Naik ke atas, Mi'raj pakai tangga. Wallahu a'lam, Nabi naik ke atas gak pakai alat. Kesusahan. Aku Isra wahai Abu Jahal, dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lah sekarang udah nyampe ini. Iya. Ya Muhammad lu waras lu. Gua naik kontak 2 bulan. Dari Haram ke Basi 1500 km itu pakai kontak. Lu nggak pakai apa-apa. Lu bisa nyampe lagi kemarin pagi-pagi di sini. Iya. Apa kata Abu Jahal? Wa kaifa in da'utu qauman li an tuhaddithu kama hadathan. Apakah aku boleh mengumpulkan Bani Lu'ay bin Ka'ab, umatmu, engkau ceritakan kepada mereka? Mau gak? Ditantang oleh Abu Jahal agar Nabi menceritakan kepada siapa? Kata Nabi, silahkan kau kumpul. Ini Isra Mi'raj yang pertama di dalam sejarah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Maka dikumpulkan orang-orang Arab. Wahai Bani Lu'ay bin Ka'ab, halummu, hayya, kumpul. Engkau diundang Muhammad menceritakan sesuatu kepada kumpul. Maka di dalam hadis semua kumpul di lapangan doa seperti ini. Lalu Nabi Muhammad naik ke atas batu seperti Habib di sini, dan Nabi menceritakan kepada mereka tentang perjalanan Isra. Kalau sekarang Anda kumpul di masjid ini menceritakan Isra, sesungguhnya ini sudah dilakukan Nabi Muhammad jauh sebelum itu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Maka tentu Nabi Muhammad akan sangat setuju. Dulu aja setuju. Dulu setuju. Abu Jahal ngumpulin orang, Nabi ceritain itu berarti Isra Mi'raj Paul. Makanya mau bingung ada orang Cina itu sama raja kagak demen. Bukan gak demen malah nyalain. Betul? Raja Bang dibilang bid'ah dolalah. Raja Bang dibilang sesat orang itu. Dulu di zaman Nabi udah ada ngumpul orang ceritain apa bedanya. Gue jadi kesel. Kalau betul bid'ah dolalah neraka. Kayak neraka penyangkau lu. Bentar-bentar neraka. Iya Habib dari sononya. Iya lu kapan dari sononya? Lu kapan dari sononya? Sama siapa lu ke sono? Jauh-jauh ke sono. Mendingan kesini banyak kue tuh kok. Pisang ada, ais ada. Tapi ke sono-sono. Makanya kalau ngaji pakai sanad guru, masyayikh, jangan pakai Google. Kita begitu kalau begitu. Pak, Sherlock aja Pak, bapak Nabi di Google itu gak akurat Pak. Banyak orang nyasar, segituan Sherlock, nyasar kita. Saya punya buku kali malam kemarin. Orang suruh belok kiri, saya suruh belok kiri kali malam. Gue nyebur modal nih. Gue pernah gak nyasar sama Sherlock? Karena kan sering gak? Berarti Sherlock itu gak akurat. Kalau Sherlock Anda gak pilih Google, di internet gak akurat bagaimana ilmu Al-Quran, hadis yang hanya Anda ambil di internet, itu banyak nyasar. Gak akurat, gak sok. Ini anak muda sekarang lagi dengar baca apa hafal Quran. One day one ayat, one day one hadis. I agree to that. Bagus. Tapi cuma jangan menghafal. Anda harus memahami teks Al-Quran. Anda memahami tafsir Al-Quran, memahami asbabun nuzul, asbabul wurud. Kemana maksud hadis ini? Itu yang harus Anda pelajari. Jangan cuma menghafal. Anda tak pernah tahu tafsir. Contoh, anak muda belajar cuma pakai Google. Satu hadisnya, Nabi makan berapa jari Pak? Wakanya Nabi ya'kulu di salah ashabi. Nabi makan berapa jari? Ini hadis diamalin tanpa guru. Besok beli bubur nggak pakai sendok, pakai 3 jari begini. Makan bakso begini, makan kebuli begini. Ini orang bukannya pinter kokoh. Dengerin. Kalau belajar hadis pakai ulama, di situ ada asbabul wurud. Kenapa Nabi 3 jari yang dimakan korma, yang dimakan anggur, yang dimakan kismis, maka 3 jari pantas. Lu makan nasi, gegas nasi, pakai 3 jari kagak kenyang. Betul nggak? 3 jari ini korma. Sedangkan kita bukan korma, maka nggak berlaku kalau makan nasi aja. Bapak cari kiai ulama habaib, ada nggak yang makan 3 jari? Kagak ada. Abi Umar bin Habib begini tuh. Abi Umar gak begini. Lu makan kebuli berempat tuh begini, orang begini, lu ketinggalan tolong. Orang udah kenyang lu baru begini be kayak ayam. Di mana-mana nasi mau begini tuh. Tuh, begini tuh, begini tuh. Bukan begini, betul? Ini karena akibat orang belajar cuma pakai Google, orang belajar cuma pakai YouTube, nggak pakai sanad guru, nggak pernah hadir pengajian, nggak pernah hadir majelis taklim, betul? Sini gua dia rusak. Nabi Muhammad kalau hujan keluar apa masuk? Nabi kalau hujan keluar apa masuk? Hujan nih, Nabi keluar apa masuk? Kalau bapak hujan keluar masuk? Ini akhir. Dalam Sahih Bukhari, Nabi kalau hujan keluar rumah, imamah dibuka, doa di tengah guyuran hujan.
Kehujanan. Hadis ini nggak bisa Bapak amalkan di Bogor atau di Indonesia yang tropis, musim hujan tiap hari, hujan siang malam bisa 6 kali. Bapak amalin modal. Lah kedinginan bisa mati atuh Pak. Asbabilur. Kenapa Nabi keluar? Karena dulu di Makkah hujan jarang, nggak setahun sekali. Hujan itu tahunan baru hujan. Makanya disyukur ini wajar, pantas. Indonesia tiap hari hujan, hari banjir. Betul? Nabi kalau tawaf itu megang tongkat, naik onta. Amali dah bapak sono. Ayo, kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi itu kalau tawaf pakai onta, megang tongkat. Ini hadis nggak bisa diamalkan. Bahkan kata Imam Nawawi, justru tawaf jalan kaki lebih afdal dari onta, walaupun Nabi pakai onta. Nggak semua yang dilakukan Nabi bisa Anda jadikan sunnah. Coba Bapak kanan, orang tak pegang tongkat ditangkap Pak, orang gila lu. Jadi belajar itu harus dengan guru, dengan sanad masyayikh, biar tidak salah, tidak nyasar, betul. Laula isnad maqala sa'asa. Kalau orang belajar tanpa sanad guru, maka sa'asa akan sesat, menyesatkan. Karena kerjanya ngapirin bidahin. Lo kalau kagak ngerti jangan ngomong, diam aja lo, jaga persatuan, betul? Yang senang Raja masyarakat, yang enggak apa-apa. Ayo kita jaga ukhuwah wa tasimu bihamdillah jami awal taqarrub. Jangan karena gara-gara buruk, gara-gara ranting, gara-gara cabang, gara-gara seret, kita korbankan persatuan dan kesatuan umat. Itu yang lebih wajib untuk kita jaga, bro. Bagaimana masjid akan jadi kalau berantem mulu? Yang satu mulut yang enggak bisa masjid, pengurusnya NU kagak mau nyumbang. Ngapain NU ahli bid'ah, gua mah kagak mau nyumbang. Tak boleh begitu. Musuh kita bukan sesama umat Islam, betul? Musuh NU bukan Muhammadiyah, musuh NU bukan Persib, musuh NU bukan Wahabi, musuh Wahabi bukan NU, musuh Wahabi bukan Muhammadiyah, musuh Islam bukan semua Islam. Musuh kita orang Yahudi, orang kafir, kemiskinan, kebodohan, masjid-masjid, yatim piatu, janda-janda tertua. Itu yang harus kita utamakan. Bangun masjidnya cepat. Berantem mulu kagak jadi hari masjid. Saya malu Bang. Itu kalau di jalan tahunan orang ngecek di jalan kagak jadi malu bisa. Rumah pada gedong, betul? Mobil buta ganti, sama masjid kurang doyan. Ada yang begitu di sini? Ada. Jangan bilang banyak apa malu-maluin. Ada itu aja bilang banyak kok. Malu nih. Banyak di sini. Jangan gitu ya. Ayo jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan jamaahnya kelas bersatu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi intinya Isra Mi'raj ada di zaman. Begitu Rasul selesai menceritakan, umat terbagi 3 Pak. Terbagi berapa? 3. Pertama, golongan kafir dipimpin Abu Jahal Kodek, tak percaya, ingkar. Yang kedua, golongan orang Islam yang lemah iman. Begitu mendengar cerita itu mereka murtad karena imannya lemah. Baru masuk Islam, jauh dari Nabi. Yang ketiga, golongan orang yang beriman dipimpin Abu Bakar. Golongan ini dipimpin Abu Bakar ketika mendengar cerita Nabi gak banyak pertimbangan, gak banyak mikir, langsung percaya. Lalu qala Muhammad bin Abdullah fima ab'adni dzalik. Kalau yang ngomong Muhammad bin Abdullah
walaupun lebih hebat dari itu. Maka Abu Bakar mendapat gelar apa? As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Orang yang imannya itu benar. Maka dikatakan lawusina iman Abu Bakar di iman ahli ardi lawan jahadir. Kata Umar bin Khattab, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh dunia, nih iman seluruh dunia nih disatuin, ini iman Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih berat dari iman orang seluruh dunia. Saking sedikitnya itu iman. Dan dikatakan ulama, seandainya amal Abu Bakar satu mud, ini Abu Bakar satu mud nih, ini satu mud Abu Bakar nih, segenggam gandum, sedekah, dibanding amal orang seluruh dunia dari zaman dulu sampai akhir zaman, itu iman Abu Bakar, amal Abu Bakar yang segenggam lebih berat dari iman seluruh dunia. Dahsyat. Kenapa sebab? Karena amal Abu Bakar didasarkan iman yang kokoh. Iman yang benar. Satu amalan sekecil apapun kalau didasarkan iman yang baik, maka akan besar iman. Itu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar dengan mudah meyakini ini thariqah yang Anda harus ikuti? Mari saya ajak Anda mengikuti thariqah Abu Bakar, manhaj cara berpikir supaya tidak sulit memahami orang. Jangan ikuti Abu Jahal. Abu Jahal mengedepankan akal, rasio, ilmu ketimbang iman sehingga bodek. Gak percaya deh. Kenapa? Ini nanti rasio ini pikirin. Gak mampu, kekecilan. Bu, ngawut kenapa? Wujudmu ada, tapi tidak bisa ditanya siapakah kamu? Jangan-jangan kamu batok kuburan. Kecil, gak bisa. Abu Bakar begitu mudah meyakini itu karena mengedepankan iman, rasio kebesaran Allah, sehingga dengan mudah meyakini. Maka tidak ada jalan terbaik kecuali dalam memahami itu ikut Abu Bakar. Yuk kedepanin iman, kedepanin rasio kebesaran Allah, ucapkan subhanallah. Maka ayat Quran itu sudah jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu. Kalau orang paham ayat enggak sulit. Subhana berarti wilayah Allah. Itu wilayah tasbih, wilayah Allah, wilayah iman bukan akal, wilayah zikir bukan fikir. Kalau udah subhanallah jangan pakai ini Pak. Jangan. Maha suci Allah dari kelemahan, berarti Allah mengajak untuk beriman, iman. Jangan ikut ini, nggak bisa nyampe. Asra itu menjalankan, berarti Allah yang jalanin. Kemudian linuriyahu ro'a, melihat kasarnya kan nazarah sama apa? Nah, kalau nazarah melihat dengan mata ini, Bapak melihat burung nazarah tutahir. Tapi kalau melihat dengan mata batin, mata iman, ro'ah ya ro'ah. Di Quran kalau pakai ro'ah berarti ini bukan melihat dengan mata, tapi dengan hati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apakah engkau tidak melihat burung ababil itu yang melempari Abraha dengan batu? Alam tara bukan alam tanzur, pakai ro'ah berarti Allah memerintahkan kita melihat bukan pakai mata. Mana mungkin ada burung bisa bawa batu dan neraka yang panas dilemparkan, nggak bisa masuk akal. Makanya Allah mengajak ro'ah. Lihat dengan iman. Israel linuriyahu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Pakai ro'ah terus. Artinya apa? Ini isyarat engkau pandang ini dengan iman dan dengan mata iman, bukan rasio. Orang kalau paham ayat Quran nggak bingung sih. Oh subhanallah, berarti ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Oh yang jalanin Allah. Oh ini kekuasaan. Ya sudah. Betul nggak? Betul nggak? Contoh, ini anak nih. Kata akal kita
Gak mungkin ada anak kecuali ada mak bapaknya. Bu, mungkin gak ada anak gak ada ibu bapak? Gak bisa. Anak itu akibat, ibu bapak sebab. Sebab ibu bapak kerjasamanya baik, jadi ini bocah. Ini kan kerjasama ibu bapak dengan lato-lato. Bu, lato-lato. Ibu kan punya mainan ya, lato-lato. Iseng-iseng main lato-lato, jadi itu kata akal, tapi tidak dengan iman. Nabi Adam, orang Adam sama bapak jadi subhan. Kalau Allah mau, yang kata otak kagak bisa terjadi gak? Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun. Kata akal gak mungkin, tapi kalau Allah mau, jadi. Biar orang mak, orang bapak ada gak? Ada itu. Ada mak, gak ada bapak. Isa ada. Mana mungkin ada perempuan gunting kalau nggak diguntingin. Kata akal, itu anak itu gunting, iya Ustaz, tapi nggak ada lakinya. Gunting sendiri nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Siti Maryam ujung-ujung gunting di sama malaikat. Nggak ada bapaknya. Kalau Allah mau, bisa nggak begini? Jadi mana wilayah iman, wilayah akal harus dibedakan. Orang naik ke bulan, astronot itu biasa luar biasa. Biasa pakai alat, pakai kapal, biasa. Gak usah gimana, cukup pakai alat. Kita juga bisa naik ya, naik roket, betul. Itu mah biasa. Tapi Nabi nggak belah bulan, naik ke atas tanpa alat, biasa luar biasa. Itu luar biasa. Yang tadi astronot cukup pakai akal, kalau Nabi nggak boleh pakai akal, pakai iman. Ini wilayah iman, jangan dipaksa-paksa pakai akal. Mati ini. Aku mau begini kan ngerti. Makanya akal bapak, ilmu bapak jangan lepas dari iman. Kalau akal dilepas dari iman bisa liar, bisa jadi rasionalis. Ini kalau orang sudah punya alim rasionalis, mendewa-dewakan akal, semuanya akal. Dia jadikan akal sebagai Tuhannya, dia kesampingkan Al-Quran, dia kesampingkan iman. Ini bisa liar, bisa sesat. Bahkan tidak sedikit yang berani mengkritisasi Al-Quran. Banyak gak sekarang? Ketika ada ayat Quran nggak cocok sama akalnya, maka Al-Quran diperkosa, dipaksa untuk mengikuti akal. Harusnya ketika ada ayat Quran sulit dicerna akal, ya akal lu ikut Quran. Jangan jadi Mu'tazilah gitu. Saya kuliah di IAIN Pak, 6 tahun. Itu dulu ada dosen terkenal ahli rasionalis Pak, sekuler itu, berani mengkritik Quran. Ada hukum waris di kota atik, dulu kan pernah terjadi. Ini Quran udah gak zaman. Masa perempuan dapat 1, lelaki warisan 2? Ini mesti direvisi. Geblok tuh orang. Bu, ngikut Quran, jangan akal suruh ngikutin Quran, ngikutin akal nggak boleh. Ibu dapat 1 warisan, kata Quran laki 2, adil nggak? Kalau saya bilang kagak adil, murtad. Bu, bapak dapat 2 warisan, kata Quran didakari islahul muslim, laki 2, perempuan dapat 1, adil nggak? Ya adil. Makanya imanin dulu biar aman. Udah imanin baru pikir. Oh iya, lelaki dapat 2 pun kan ada hak pilih, harta suami, harta istri. Tapi kalau bini dapat 2, ini nggak adil justru, sebab harta bini bukan harta laki. Ibu nggak wajib ngasih ke laki. Enakan dia. Butuh duit dapat dari laki juga, betul. Makanya kalau bapak 2, bini 1, ya wajar, lu enak. Harta bapak, harta ibu. Ibu dapat 1 butuh, dikasih lagi sama bapak. Adil nggak Quran?
bisa dikutak-atik. Pernah dulu ya zaman Menteri Agama tuh. Ini warisan katanya sekarang samain aja Ustaz. Samain, laki dua, perempuan dua, biar adil. Termasuk poligami. Maaf sama ibu-ibu, ibu nggak boleh pernah benci sama poligami. Tolong, jangan pernah ibu membenci poligami, sebab itu ayat Quran yang beritain siapa? Allah. Ayatnya ada nggak? Kenapa ibu nggak setuju? Siapa ibu? Kok poligami dibenci? Kenapa bisa begitu? Oh, jangan pernah membenci poligami. Nggak boleh, ini ayat Quran. Murtad loh bu. Setuju nggak? Sama ayat itu setuju nggak? Ini kayaknya berat semua. Sama ayat poligami setuju nggak? Nah begitu dong. Kalau setuju kan kita senang hati kita. Dengerin, dengerin. Pak, dengerin Pak, kita bahas poligami supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan Anda tidak pernah membenci. Yang pertama, poligami asbabi wurud tentang yatim. Dengerin, bapak-bapak, jangan enak aja. Ini turun sebab yatim, ya. Itu permulaannya ketika banyak sahabat perang pada mati, yatimnya banyak. Ada 10-20 yatim. Wa'ala ta'dilu fil yatama, itu awalnya, baru fankihu. Dengerin. Amalan terbaik di zaman Nabi saat itu ngurus yatim. Sehingga banyak rumah tangga yatim ini kepengen ngurus yatim-yatimnya para sahabat. Ini lakinya ngomong, mama, itu banyak anak yatim ditinggalkan ayahnya perang syahid. Bagaimana kalau kita urus? Kata bininya, Bang, anak kita banyak, ntar kalau yatim nggak bisa urus gimana? Iya ya, tapi saya pengen turun ayat. Wa'ala ta'dil fil yatama. Apabila engkau takut tidak bisa adil ngurusin yatim, kalau memang sama bini satu nggak bisa, maka boleh tambah bini dua buat bisa ngurusin yatim. Jadi disuruh nambah bini dua itu supaya bisa ngurus yatim. Sebab sulit kalau cuma bini satu, anak banyak, pengen ngurus yatim. Udah kalau begitu kata Allah tambahin satu supaya bisa ngurus yatim. Bapak mesti ngerti Pak, ini misi Bapak udah beda sama Nabi. Kalau dulu kawin 2-3 itu ngurusin yatim, kali yang tua cuma kawin, kali yang muda yang demplon ya. Misinya udah lain, tujuannya udah lain. Syahwat kalau kita. Makanya ngerti dong. Bukan gak boleh Bapak 2-3 Pak, kalau tujuannya untuk ngurus yatim atau ngurus janda yang udah tua. Nah yang tua 60. Apa? Punya bini 60 tahun. Kata laki, apa enak? Kata nenek-nenek kulit udah pada keriput, diberi bedak. Kalau bedak udah kayak oncom kemarin. Biar pakai MS Glow, dia nenek-nenek udah keriput. Bahkan ada nempel bedak. Udah kayak oncom di pasar induk. Betul Pak? Bu, dengerin. Ibu kudu bersyukur jadi umat Nabi. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kalian umat, tapi umat pertengahan. Alhamdulillah. Sejarah membuktikan Nabi Sulaiman bininya 1000. Nabi Sulaiman bininya, dan umat Nabi Sulaiman rata-rata bininya 1000. Itu saya nggak habis pikir, bini 1000 kapan pakai kolornya ya? Kok bini 1000? Itu laki kapan pakai kolornya ya? 1000. Lakinya lebih nyatu ke kolor, rosot mulu. Nggak ada kerjaan musim hujan. Oh, bayangin. Bagaimana
umatnya. Nabi Daud bininya 100. Nabi Daud bininya, dan umat Nabi Daud diperbolehkan punya bini sampai 100. Bagaimana kalau ibu jadi umat Nabi Daud, laki ibu 100 bininya? Pusing dulu. Ya, Nabi Musa itu umatnya boleh bininya 10, 20, 30, 100 ribu, terserah sebanyak-banyaknya. Yang penting kuat pinggang berdengkulnya. Bagaimana kalau ibu jadi umat Nabi Musa yang lakinya dikasih kebebasan ribuan bini boleh? Bagaimana gak sengsara nih? Maka kita bersyukur jadi umat Nabi, diberikan syariat yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan fitrah insani. Maka umat Nabi mah enggak 100, enggak 1000, hanya boleh 4 saja. Itu pun kalau adil. Bagaimana gak boleh? Ini wasato. Umat dulu 100.000, umat Nabi cuman boleh bapak-bapak kawin 4 saja. Itu juga kudu adil, wa Allah ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, nggak boleh 2, nggak boleh 3, cukup 1. Bu, adil nggak Quran? Ini umat Nabi dikasih rahmat oleh Allah cuma 4. Itu pun kalau nggak adil nggak boleh. Ini 1 aja kagak adil, kagak segram-gram aja masih beli bedak aja kagak kuat. Pengen 2, pengen 3, cukupin aja dulu, ini dulu. Dan jangan mau kasih modal, biar glowing itu. Gandung lelaki begini. Perempuan itu bukan untuk disakiti bro, bukan untuk dinista, bukan untuk disiksa, tapi untuk dimengerti hatinya, disayang, dimanja, dibahagiakan, dipeluk. Itulah perempuan. Saya paling gak suka lelaki itu galak sama perempuan, Pak. Salah sedikit tampar, cetek, ganti. KDRT rumah tangga, nggak boleh laki-laki begitu. Itu seresti. Udah kecil cetek bisa untuk kalau modal bocah. Seresti. Apa kurangnya hartanya banyak, lakinya ganteng, putih, sigiran, mobilnya Alphard ya, rumahnya di mana-mana, depositonya miliaran. Tapi kenapa nggak bahagia mengalami KDRT? Ketika dilempar, dicetek, si gila dilaporin polisi. Terus saya mau apa pengennya? Kalau masih cinta sama si gila, udah lapor polisi. Kalau dulu penjara kagak jadi, malah digerunjuk lagi kan tolol resti. Saya ini gak resep sekarang udah. Gak resep saya begitu. Saya gak nonton kan sebel udah. Lagi begitu pakai balik lagi. Udah tahu galaknya kere. Masih banyak lelaki lain yang mau mas Resi bilang, gue dia mau. Gak akan nolak pisan gitu. Tolong Resi, mau tolong Resi. Dia balik-balik masih bilang, ntar begitu lagi, laki begitu udah tinggalin. Tukang tabok bini, nyekek bini tinggalin. Itu namanya laki sudah durhaka. Betul Bu? Satu, bahagiain Pak. Bawa ke pasar, beli budak, bagus. Biar glowing, biar cakep, gak bosan sendirian. Modalin, pakai duit cakep itu, bukan gratis Pak. Bener Bu? Bawa ke pasar, biar tahu harga budak. Makanya wajar kalau gini materi itu wajar. Kenapa keluarnya terlalu banyak? Kalau istri sedang marah, hati suami gak usah bunda, kasih uang berwarna merah, pasti istri senyum indah. Setuju Bu? Setuju yang matre mah. Ini kebanyakan matre ya. Makanya kalau dia lagi marah kasih duit warna merah, aman. Kalau gini sakit jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Beli yang kalung pulang, sembuh langsung. Betul nggak Bu? Biasanya ceramah saya ini pulang-pulang rumah tangga pada berantem. Maksud saya biar pada ngerti, bini perlu perhatian, ya. Kalau bini udah perhatiin
Bu? Jadi ibu-ibu, Bu, setuju dulu sama poligami sebagai salah satu ayat Quran. Masalah bapak kawin lagi itu nomor 12. Yang penting bagaimana supaya bapak tetap setia, nggak pindahkan hati. Mungkin servis ibu harus lebih meningkat dari sebelumnya. Ibu nggak usah mikirin poligami. Ini ayat Quran yang dengan asbabun nuzul dan konsekuensi syariat yang sangat luar biasa. Penuh pikir insani, penuh rahmat. Yang ibu pikirkan bagaimana supaya suami tidak pindahkan hati, tetap senang melihat ibu tuh resep. Mungkin servis harus meningkat. Di rumah itu harus dandan buat suami, pakai baju yang bagus, jangan cuma hadir baju bagus, begitu pulang daftar sobek, utang ampres sebelah, pakai autan, pakai gasem, dia rakim ya, pahit semua, dicium pahit, jangan, nggak boleh. Ibu di rumah tolong yang seksi, ya Bu ya, perhatian. Bu, tahu jablay kan? Yang dijual jablay apa? Bukan katanya. Hah? Surabi. Yang dijual jablay apa? Cabe. Yang dijual jablay itu perhatian. Itu yang kadang-kadang tak dimiliki ibu. Coba lihat jablay. Kalau bapak-bapak lewat dipanggilin senyum. Mas, hampir Mas. Ya itu ya salah. Dandannya medok, dandannya wangi, jablay pada pakai minyak wangi, seksi. Itu mungkin yang tidak dimiliki ibu. Betul. Begitu ditanya, Mas pulang kerja, capek ya. Diperhatiin banget. Mas mau dingin apa mau hangat? Apa mau saya panas dinginin, Mas? Mas mau dipijit, selain dokter, tiduran di paha kita diurutin. Siapa kerja? Asal. Ustaz pernah mampir. Lalu ngaji bintang Ustaz mampir. Masa gua mampir ke sono-sono? Kata orang. Kau tahu? Iya orang kata orang cerita. Itu. Saya pernah berhenti di tempat yang gitu. Tiba-tiba jam 2 didatengin tuh sama jam. Kita pintu Pak Haji orang Jabayu. Pak Haji mampir Pak Haji. Lain siapa ini malam-malam? Saya jualan Pak Haji. Jualan apa? Rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Modal-modal dikasih upah ya. Dia bilang saya ustaz, Habib berceramah. Oh Pak Habib, ya udah buat Pak Habib mah gratis. Para berkahnya, jablay tahu berkah. Dia mah kalau jablay tahu berkah. Udah katanya sama Habib mah gratis. Doain aja sih biar berkah ya Habib. Nah saya buru-buru kabur itu takut saya. Gratis. Harap berkahnya, iya lo berkah gue Bu, perhatian itu yang diinginkan suami. Perhatian suami pulang tanya au minum suka diambilin air nggak? Itu sama. Kenapa suami itu nggak suka sama ibu? Mungkin perhatian kurang. Tolong kalau suami pulang sambut assalamualaikum, kakak waalaikumsalam, kakak mau minum apa? Suka gitu. Benar. Suka namanya suami minum nggak? Itu salahnya. Kenapa suami nggak perhatian sama ibu? Kenapa banyak suami kawin lagi? Mungkin istri sudah tidak punya perhatian.
Suami ngambil sendiri, makan sendiri, masak mie sendiri. Ibu tuh manfaatnya apa sih? Tukar sama mangkok Pak besok Pak. Mangkok kan pagi-pagi bisa buat bubur manfaat, bisa buat bakso ya Bu, bisa buat kolok karena ibu. Nggak ada gunanya jadi bini. Udah kayak toko basah. Namprak dan nonton TV, main HP, laki pulang, rokok pen. Besok ngambil itu tukar tambah Pak, saya ajarin. Tukar Pak. Ibu itu surganya bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, ridho suami ini bu. Biar hitam petot jelek. Nih, biar hitam lakinya jelek itu surga tanpa ridho mereka ini, ibu nggak bisa kesel, nggak bisa. Biar rajin sholat, biar rajin puasa Ramadan sebulan, khatam Quran, sedekah rajin, tapi ibu tidak mendapat ridho suami, haram surga buat wanita tersebut. Kenapa di surga banyakkan ibu-ibu? Karena banyak ibu-ibu yang tidak mendapat ridho suami. Dengerin. Sudah. Amalannya pada lawan. Gak boleh lelaki berani ngelawan, suara rendahkan, hormat sama suami, karena ini kunci surga para wanita adalah suami. Makanya kurang dari sini ya, kurang ajar sama suami yang berani berhenti. Saya kasih tahu pesan sama ibu, capek-capek ngaji Bu, capek kok ngaji, gak ada manfaatnya. Kalau kamu berani, masih berani lelaki, gak ada sorry, maaf. Mendingan gak usah ngaji. Kemana-mana gak pernah izin sama suami sama nongol. Gak boleh begitu ini. Gak boleh nyuruh sama laki aja gak boleh. Ini mesti dikasih tahu model begini. Ya kalau nyuruh yang baik, laki bahasanya mesti tahu kamu ini. Tak jemuran gak rajin. Nih mau ngaji ya, jemuran ntar lu jemurin tuh, buat tadi nyuci awas gak jemurin. Ini lu gak ada lagi. Pakai ngancem awas gak jemurin, ya awas. Dosa itu. Gak boleh, bahasa kita yang baik. Kak, Neng mau ngaji, mohon maaf. Tadi Neng lagi nyuci, kalau ada waktu Neng minta tolong dijemurin. Bahasa. Jemurin baju no, jemurin ya, awas gak jemurin lu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Bahasa yang baik, sopan san. Nabi dengan Aisyah, Masya Allah Bu, kalau minum Nabi, Aisyah duluan, enggak, kamu duluan ya Rasulullah. Begitu diminum sama Aisyah, tuh gelas bekas Aisyah diputer-puter. Ya Rasul, kenapa? Kok gelas ini puter-puter? Enggak mau ya bekas bibir saya? Kotor gelasnya? Bukan. Saya muter gelas mau nyari bekas bibir kamu yang mana? Aku pengen minum di bekas bibir kamu. Pernah ibu minum di bekas bibir lagi? Jorok. Ih bapak jorok. Berkah Bu. Coba biasakan bapak minum bekas bibir. Pernah bapak bekas bibir istri? Benar. Serius. Malah nyari bekas bibir kamu mana? Bapak nggak mau di situ, yang belah sini. Romantis terjadi di rumah tangga karena lakinya ibadat, perempuannya ibadat, lakinya soleh, perempuannya soleh, lakinya salat, perempuannya salat. Maka rumah tangganya mawaddah warahmah dan Allah masukkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman sehingga hidupnya bahagia. Insya Allah. Iman, ya ikat dengan iman, jangan dilepaskan nanti rasionalis, berani mengkritik Al-Quran, nggak percaya kalau jasa bisa naik langit seperti Nabi. Banyak aliran seperti itu. Kenapa? Mereka yang tertamesuk dengan akal, maka mereka jadi orang-orang yang sesat. Dalam baik. Ayo kita didik anak-anak kita supaya sejak dini iman sudah kokoh dan kuat. Karena untuk meyakini alam kubur, mukjizat, alam surga, neraka itu tidak bisa pakai akal, tapi dengan iman. Makanya kita ajarkan anak-anak kita pelajaran akidah, pelajaran keimanan, sifat 20. Kalau kita wujud tidak bakal sejak dini sudah diajarkan,
dengan tujuan agar anak kita setelah dewasa jadi orang yang imannya kuat. Itu didik anak yang baik, kirim ke pondok pesantren. Kalau nggak mampu mendidik anak, kalau nggak mampu mendidik iman mereka, maka ibu jangan diam saja. Jangan biarkan anak kita buta agama, kirim ke pesantren. Biar telah menjadi anak yang kokoh imannya, kuat agamanya, syukur-syukur bisa jadi calon generasi pelanjut para ulama. Insya Allah. Singkat ya. Yang kedua, sebelum begini, saya ntar malam acara di tempat saya di Suramikot, Tawakuf, Haul di tempat saya Bu. Itu malam di tempat saya. Kalau apa ya? Ada habaib, banyak habaib ya, yang ceramahnya Habib Ahmad Mustafa bin Syahab MR, murid Habib Umar. Ntar di majlis saya Pak dan Isya, yang mau hadir silakan dulu ya, bawa makan kebuli bersama. Insya. Yang kedua hikmahnya, kata Sayyidina Buya, Isra Mi'raj ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia satupun di dunia yang diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan yang spektakuler, Isra Mi'raj, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke aras, kecuali Nabi besar Muhammad. Malaikat Jibril orang bisa cuma nyampe Sidratul, Nabi sendiri naik ke Hadrat Ilahi, menunjukkan bahwa beliau manusia lebih mulia dari malaikat. Ketika jadi imam, Nabi dan Rasul di masjid menunjukkan bahwa beliau asyraful anbiya wal mursalin. Tidak ada manusia terbaik di dunia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang diberikan kepada Nabi yang terhebat. Satu, melihat wajah Allah dalam keadaan hidup di dunia. Ini nggak bisa didapat kita. Kita melihat Allah nanti kalau sudah mati di akhirat setelah kiamat. Tapi Nabi diperlihatkan wajah Allah ketika masih. Ini yang mahal, ini yang spektakuler. Melihat Allah. Tapi bukan berarti Allah di atas ya Bu. Ibu jangan suka dibiasain. Saya mau pakai main di atas Ustaz. Apa yang di atas? Kampret, cincok, topeng, Banyak orang nggak sadar ucapannya mengeluarkan dari agama Islam. Ibu kalau ngomong itu nggak sadar murtad. Ibu mesti sadar deh. Karena Allah tidak bertempat, karena ada sebelum tempat dan terus begitu, nggak pernah butuh tempat. Berarti kalau bagian di atas, ibu mengatakan Allah di atas. Murtad. Jangan ikutan fanatis. Bagaimana di atas bisa saya maksa di atas? Jangan. Itu bisa keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah yang diajarkan kepada kita saat kita dulu. Jangan sampai kita keluar dari thariqah mereka. Jangan ikutin aliran Mujassimah. Nabi semayang di atas aras seperti kita. Itu murtad. Di mana Allah? Allah itu ada di sini. Udah pikirin ciptaan Allah. Jangan pernah memikirkan zat Allah di mana. Lihat aja wajah kita. Ini hasil ciptaan Allah. Siapa yang mengenal wajahmu mengenal Tuhan. Lihat Allah ciptain. Mata dua di depan. Alis gak pernah panjang. Betul. Hidung lubang dua tol. Kenapa nggak ke atas? Subhanallah. Berarti ada desain yang sangat luar biasa. Hidung di sini, tulangnya cuma nyampe sini, nggak nyampe sini. Allah taruh tulang di sini. Coba kalau perasaan di sini. Kalau kita pilek susah buang minus. Fleksibilitas terjadi. Tuh, enak. Untuk tulangnya di sini. Kuping nggak terlalu keras, nggak terlalu lunak. Dilipat enak. Diciptakan oleh Allah dengan desainer yang terbaik yang belum pernah ada. Kuping tulangnya nggak keras, nggak. Kalau keras, kalau tidur letak, ngeganjol. Tapi fleksibel, subhanallah. Berarti ada yang ngatur kan? Terlalu tipis juga, kesian nenek-nenek naik motor udah kayak kertas, kuping kayak kertas, begini baik. Pegang. Ini suara apa? Tahunya kuping nenek-nenek ada bawa angin. Alhamdulillah.
dan pengatur yang rahim, yang hakim, yang alim. Gigi nggak pernah panjang. Segitu-gitu deh gigi ada yang nahan. Allah. Coba kalau gigi nggak ditahan sama Allah. Panjang gigi terus panjang. Aduh, susah amat. Betul nggak? Kita membayang imamnya di wajah kita itu ada kekuasaan Allah Subhanahu. Man arafa nafsa arafa. Kata orang ma'rifat kepada dirinya, dia ma'rifat kepada Allah. Jaga baik-baik ini hati kita ya Bu. Biasakan Allah, 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 Allah. Sebut takbir jalalah. Jangan Tuhan, jangan yang kuasa, jangan di atas Allah. Berpahala ketika orang menyebut Allah, Allah. Zikir terbaik Allah, Allah, Allah. Biasakan itu. Bagaimana di atas Ustaz saya? Makanya hidupnya itu gak terpadu. Bu, jualan pagi-pagi ada yang beli pertama yang diucapkan apa? Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Tukang bubur begitu, duit pertama bangun, bangun. Masih ada. Bukannya alhamdulillah, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis. Sebab itu jangan alhamdulillah. Ibu bawa anak ke tempat gelap, angker banyak kuntilanak. Alhamdulillah numpang-numpang. Numpang anak babi. Wah, ini mah anak babi. Kalau anaknya babi berarti emaknya. Bagaimana anak musoleh kalau mulut ibu udah begitu? Anak babi, makanya mulut gede amalan babi. Ya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir. Coba jangan sampai mulut kita keluar kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan murtad keluar dari Islam. Biasakan basahi lidahmu dengan zikir, kalimat thayyibah yang bila kita ucapkan itu mendapatkan pahala dan jalan yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua dipanggil hamba. Udah gitu. Manusia yang sudah diakui kredibilitas kehambaannya diabdi. Kalau kita baru ngaku, apa susahnya ngaku? Hamba Allah Ustaz. Kalau ngaku mah Pak biasa Pak, siapapun bisa, tapi diakui ini mahal. Diakui. Ngaku hamba Allah tapi jariah nggak pernah, nggak bisa. Beli mobil lo sanggup, beli di rumah lo sanggup, ke masjid sampai susah kita ini. Nyumbang cuma 1.000, 100 susah. Ini banyak yang begitu di sana. Kalau di sini mah nggak ada. Artinya pastinya udah mau jadi. Berarti orang ini mah pada dia sama sembako. Ini udah jadi. Kita ini dirubuhin. Betul. Udah. Kalau pengen diaku hamba Allah, jangan sayang ngaduin. Itu Abu Bakar, Nabi kita, rampasan perang. Berapa kilo emas diserahkan semua buat Nabi sampai diganjal perut. Semua kekayaan diberikan. Kenapa? Itu hamba. Jangan aku hamba Allah kalau pelit masjid. Itu orang pelit go. Ampas kopi dijemur, ampas kopi diseduh lagi. Duitnya sendiri nggak bisa dia manfaatin. Duitnya sendiri nggak bisa digunakan. Ampas kopi dijemur. Orang pelit. Makanya kucing pada kurus-kurus. Orang tulang ikan di presto, sama tulang-tulang ini garas. Kucing pada kurus badannya. Orang jatah dia digaras malu. Sampai ke tulang-tulangnya habis, palanya dikeremusin. Betul. Kucing setiap orang pelit begitu. Presto, sampai ke tulang-tulang, digaras sama tulangnya. Kucing bengong. Jatah dia kalah, digaras juga. Ada yang boleh begitu. Sama kucing aja pelit, atau 5 menit sih. Tuh tadi bawah mas. Kalau jangan sampai ibu mati, mas dijual lagi, kawin lagi. Nih saya kasih tahu nih. Jangan suka numpuk emas, takut ke bawah mati nggak
gua mati, dijual sama laki buat kawin lagi. Dan makanya ibu-ibu kalau udah sakit-sakitan, buru-buru mas kasih masjid takut mati. Ya, biar cepat jadi masjid kita nih. Punya harta, jangan sayang buat sodako. Ini investasi yang gak bakal hilang, akan terus kita abadi sampai di alam kubur, jadi cahaya, jadi barakah, jadi maghfirah. Yuk, sodako. Kalau bukan orang sini siapa lagi? Gak mungkin orang-orang Cikarang pada nyumbang kemarin. Kalau bukan lingkungan masjid, siapa lagi bu? Ayo kita bertanggung jawab sebagai warga masjid kita. Ayo sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Jangan sampai kita dijajah di jalan malu-malu ini. Lemparkan saja, bapak-bapak, lemparkan saja. Yang lemparkan masuk surga, yang tidak lemparkan masuk neraka. Lemparkan. Sampai tahunan. Malu. Malu. Sini ada kan? Malu pak. Dan yang terakhir, hikmah Isra Mi'raj itu adalah keutamaan daripada ibadah salat. Makanya salat cara menerimanya saja kan hebat, langsung dipanggil, nggak pakai wahyu. Ya, puasa pakai wahyu, zakat pakai wahyu, tapi salat langsung dipanggil. Makanya salat adalah pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Ilahi as-salat. Saking wajibnya salat, nggak bisa ditinggal selama masih ada akal, wajib kerjakan. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, terentang, nggak bisa terentang, pakai isyarat dari kepala nggak bisa, pakai dengan mata nggak bisa, sholat di hati nggak bisa, innalillahi, panggil amir, bungkus, sholat. Udah mati juga harus saking wajib. Makanya jaga sholat kita, karena sholat ini adalah penentu daripada ibadat yang baik. Kalau sholatnya baik, semua baik. Sholatnya nggak baik, kalau semua nggak baik. Kebahagiaan di dunia kata Imam Syafi'i tidak ada kecuali dengan sholat. Dan alam kubur siksa terberat adalah orang yang tidak sholat. Ada neraka sholat. Jadi penentuan hidup orang itu bahagia atau tidak tergantung perhatiannya kepada sholat atau tidak. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj Masjid Al-Ikhlas jamaahnya semakin penuh, sholat berjamaahnya semakin banyak. Amin ya rabbal. Terakhir, yang paling menarik, Nabi dibelah dadanya sebelum Isra, mau menghadap Allah, dibelah dada, bukan motor, tapi ditambah kesucian supaya nyampe ke hadirat Allah udah suci, disucikan. Maka apalagi kita ketika mau menghadap Allah, as-salah mi'rajul mu'min, perlu kebersihan hati. Apalagi mau puasa besok. Maka salah satu persiapan penting masuk Ramadan, mari bersihkan hati kita. Jangan sampai masih ada hasud, dendam, iri hati, permusuhan, dosa kepada sesama. Apalagi orang tua. Mau puasa punya orang tua, minta maaf segera. Datangi mereka. Yang punya mertua, datangi mereka, bahagiakan mereka, minta ridho mereka. Yang punya guru, yang sudah berjuang di masjid ini, kau datangi mereka, guru-guru kita, penuhi segala kebutuhannya. Minta ridho dan maafnya kepada sesama saudara warga, agar nanti kita puasa sudah tidak ada lagi dendam, hasud, dosa kepada orang, sehingga puasanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati kita, lapangkan dada kita untuk saling memberi dan meminta maaf. Akan masuk Ramadan, hati kita sudah bersih, sehingga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, qiyamul lail, sedekah, semua amal kita akan sampai mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.